Halo, selamat sore semua. Sore, Pak. Sore, siap. Kita tunggu jam 5.15. Sore, Pak. Sore 5.15. eh 5 menit lagi ya. Nanti kita diskusi. Baik, Pak. Ya.
Oke, selamat sore teman-teman semua, peserta kelas web semantik dan ontologi. Oke, eh teman-teman, 15 menit pertama saya mau ngambil foto. Ini sekarang berarti ya, karena nanti saya udah ada mekanisme laporan pertemuan yang disertai foto di 15 menit pertama dan foto screenshot di 15 menit terakhir sebelum berakhir, gitu ya. Silakan yang mau open cam, kita foto dulu ya. Ini foto sesi satu supaya saya jadi bahan laporan untuk pembelajaran kita. Nah, nanti 15 menit sebelum berakhir, oh jam berakhir lah ya, jam 6 lah ya. Oke, kita foto lagi. Yang memungkinkan buka kamera boleh, silahkan. Oke, ya kita mau ambil dulu ya. Oke, wih, ganteng-ganteng ternyata nih, Pak Gali. Pak Fatah, Pak Melki ya. Aduh, Pak Alexander. Oke, saya ambil foto ya. Sesi fotonya, sesi foto pertama. Satu, dua, tiga. Iya. Oh, bentar ya. Oke, full screen. Siap, boleh, silakan. Yang mau tetap open cam boleh. Yang mau karena kondisi kantor mau close cam boleh-boleh aja, tidak masalah ya. Oke, teman-teman, ini eh, kemarin kan UTS kita ya, jadi saya coba share screen. Saya mau pastikan dulu. Jadi di chat itu ada saya kirim, teman-teman silakan tulis nama dan NIM. Saya untuk memastikan, jadi sebenarnya anggota di kelas kita itu ada nggak yang belum masuk gitu ya, tertinggal. Khawatir nanti dalam proses pelaporan nilai ada yang nggak masuk. Karena kondisinya nih ada yang ngirim UTS, ada yang belum gitu ya. Jadi hari ini sesinya saya ingin diskusi. Mungkin seterusnya kita diskusi ya terkait dengan pengalaman teman-teman tentang paper yang ditranslate gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau bagi layar dulu untuk eh, konfirmasi, konfirmasi ya, konfirmasi itu eh, layar saya udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. siap. Konfirmasi, eh, takut ada yang tertinggal nih. Saya belum ngetrace web karena kenapa kemarin saya atur subjeknya ya. Eh, jadi subjeknya itu saya minta ITTS spasi UTS. Untuk kelas kita semantik ontologi itu bisa ditambahkan dengan SO. Harapannya sih kalau saya filter begini, email teman-teman muncul gitu ya, email teman-teman muncul gitu ya. Oke, emailnya muncul, cuma nanti kalau ada yang tidak standar, takutnya nggak muncul, dan saya sih pasti trace juga sih satu-satu. Cuma khawatir kan kebanyakan ya ada yang tertinggal. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang merasa sudah ngirim UTS-nya, tapi tidak menggunakan subjek ini nih, subjek ini ya, oke, nggak apa-apa ngirim ulang lagi aja untuk memastikan. Nah, ini saya kirim di chat ya teman-teman ya. Untuk memastikan, saya kirim di chat ya. Eh, begini subjeknya ya. Subjeknya itu beginilah. Oke, ya sudah. Saya coba tunjukkan email arahan yang memang untuk mengirim tugas UTS, bukan tugas UTS sih, UTS, yang nanti hasil transfer teman-teman itu sebenarnya eh, saya akui sebagai nilai tugas, saya akui sebagai nilai UTS, gitu ya. Oke, jadi memang selama ini saya nggak ngasih tugas yang teman-teman suruh bikin makalah, suruh apa gitu ya. Jadi sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya. Nah, tetapi di mana unsur penambahan nilai UTS-nya itu nanti mulai pertemuan sekarang ke depan itu yang siap
mau menceritakan apa yang didapat dari paper itu secara singkat aja gitu. Jadi nggak perlu presentasi, nyiapin slide gitu, nggak diskusi aja misalnya ya. Tapi sebelum itu saya mau konfirmasi dulu nih teman-teman ya. Berdasarkan hasil filters email saya, oke, dengan ITTS UTS.so gitu ya. Yang masuk itu ini ada 5 ya. Pak Alexander, saya enter aja deh ya, saya enter. Nih, dari awal yang pertama itu mengirim ada Pak Wildani Ihyara, Pak Melkianus, oke, Pak Galih Anggoro, Pak Alexander, dan Pak Fatah. Oke. Nah, yang udah tersebut berarti kan udah masuk. Saya mau konfirmasi, ada nggak yang di sini yang merasa sudah kirim tapi nggak muncul di sini gitu. Tulis di chat juga boleh ya, atau mau konfirmasi langsung juga boleh. Merasa sudah kirim tapi kok nggak muncul gitu ya, bisa jadi terjadi di kesalahan subjek gitu ya. Nah, nanti yang udah saya lihat, nanti saya akan coba dari awal ya, yang pertama ngirim gitu, oke? Jadi teman-teman sudah mengirimkan, cuma ini Pak Wildan. Oke, kalau dari attachment-nya itu belum ada doknya Pak Wildan gitu ya, Pak Wildani. Ada UTTS web semantik, secure, ini PDF semua kalau saya lihat ya. Oke, mungkin ada kurang ya yang versi doknya Pak Wildan. Nah, bisa nanti mengirim ulang ya. Oke, Pak Melki nih yang udah saya lihat lengkap. Ada versi PDF aslinya, ada versi doc translate-nya, dan hasil PDF model translate-nya juga, Pak Melki. Oke, kalau Pak Galih ini kayaknya zip ya, Pak Galih ini zip, oke, zip. Ya udah nanti Sip, saya, Pak. nah zip ya, di download, ntar saya download. Nah, kemudian Pak Alexander. Nah, Pak Alexander juga nih versi docnya belum Pak Alex gitu ya. Docnya coba ditunggu. Nah, mau kirim ulang boleh gitu ya. Nah, sama Pak Fatah. Pak Fatah Falih ini 2 nih ya. Ini satu lagi mungkin docnya belum eh, di PDF-in gitu ya. Oke, ya sudah. Nah, saya masih ngebuka aja sih. Tadi ada yang WA, Pak masih bisa nyusul nggak? Ya, silakan aja teman-teman yang belum mengirimkan hasil eh, tugasnya sebagai UTS-nya, dikirim lagi segera dikirim ke email ini, gitu ya. Saya sih tidak membatasi waktunya, cuma lebih cepat lebih baik. Karena kan saya harus segera menyetorkan nilai UTS nih, teman-teman ya. Maksud saya sih gitu. Jadi kasih saya dasar untuk menilai teman-teman gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman udah kasih kirim tugasnya ya sudah. Berarti saya kan punya punya dasar untuk eh, memasukkan nilai teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mengirimnya ke email tugasnya, nah dasarnya saya nanti saya nggak tahu kemana gitu ya. Takutnya ada yang terlewat. Oke, baik sampai di situ jelas ya teman-teman ya. Oke, silakan masih saya tunggu gitu ya. Oke, Pak, nah izin tanya. boleh. Jadi kalau jawaban yang hasil udah ditranslate itu harus dikirim PDF-nya juga. Soalnya di grupnya kan katanya kata Bapak itu file doc-nya aja. Oh, Jadi saya yang nulis doknya aja ya. iya. Sebenarnya sih Hmm, yang wajibnya cuma 2, ada doknya, ada PDF asli ya Pak, PDF paper asli, sama dok hasil translate. ya Pak. Itu aja. Oh, Cuma oke. kadang saya lihat yang dua PDF yang di PDF 2 dikirim tapi tidak kirim dok. Jadi yang wajib PDF asli dan dok hasil translate gitu. Ah, Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. oke, ya sudah. Maaf Pak, Ya buat boleh. beberapa aplikasi, contoh nih misalkan saya pakai
LO Draw kan ya. LO Draw kan nggak bisa nyimpen ke docx ya Pak. Jadi ngirimnya PDF-nya dua-duanya bisa Pak. Maksudnya satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggrisnya gitu. Yang intinya mah sebenarnya doknya sih, Pak. ODraw itu untuk apa? Translate ya? Bukan, maksudnya LO Draw kayak kayak Word juga, cuman kan nggak bisa nge-save ke docx. Oh, kenapa nggak pakai Google Doc, Pak? Bisa ya pakai Google Doc. Mas Iya. Aji pakai Linux, Pak. Ah, Pakai Google Doc ya, bisa ya? Coba nggak iya tahu dah. Google Doc aja, Pak. Saya aja Google sudah Doc nggak pakai bisa itu, Word. Pak. Saya pakai Google Doc. Google Doc Karena bisa Doc langsung itu translate. langsung translate. Betul, Pak. Kalau pakai Google Doc, layoutnya beda-beda, nggak apa-apa, Pak. Beda dengan aslinya. eh kan sebenarnya intinya mah eh, Google Doc sama sebenarnya formatnya beda nggak masalah Pak. Misalnya gambarnya beda, cuma rapi gitu Pak, gitu ya. Kan biasanya hasil sebenarnya kan kalau pakai Google Translate aja teman-teman kan udah dapat tuh hasil translate-nya ya, gitu ya. Contoh eh, terus tinggal tugas berikutnya adalah merapikan setelah rapi lalu memparafrase gitu. Parafrase itu artinya ada nggak kata-kata yang terbalik gitu. Coba deh Mas, pakai Google Doc, taruh aja di Drive. Drive yang kebuka itu bisa langsung translate, terus nanti bisa pakai itu juga sih. Jadi sebenarnya yang intinya mah adalah PDF paper asli dan hasil translate dalam bentuk doc. Docnya boleh Word atau doc Google Doc gitulah. Nah, Google Doc itu di-download dalam bentuk docx itu bisa jadi. Oh, ini pakai Linux ya. Nah, Iya Linux sih. kan sebenarnya ya oke. Hmm? Linux kan sebenarnya bisa bisa buka Google Google Doc, Pak, gitu. Jadi Iya, Google Doc itu udah nggak basis operasi kan. Dia iya. udah cloud cloud aplikasi kan, Pak, gitu. Ya. Saya baru tahu soalnya kalau kalau pakai Google Doc bisa. Oh, Sebentar bisa saya Pak, coba. dicoba. Jadi saya aja udah beralih ke Doc semua, Pak. Excelnya pakai spreadsheet, Word-nya pakai Doc. Ya, karena kan saya capek ngebajak mulu ya. Gitu. Oke. Google Doc, Pak. Jadi di Linux Bapak buka buka Google Drive. Nah, udah itu Iya, mainnya Doc semua udah semua aplikasi Microsoft Office sudah ada di Doc, Pak, gitu. ya Pak, Nah, siap Pak. ya, dicoba ya, Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, ini saya pakai Office online gitu. Oke. Bisa Office online bisa ada kendala nggak, Pak? Kalau Office Online tidak, Pak. Tidak ada kendalanya. Nggak ada. Dia berbayar atau gratis, Pak? Itu gratis, Pak. Kan pakai akun Google. Pakai akun Microsoft itu. Oh, akun Microsoft ya. Saya Iya. punya tapi limited juga, Pak, enggak ya? Sebenarnya enggak sih, Pak. Oh, gitu ya. Itu Iya, Office 365 bukan, Pak? 365. Oh, gitu ya. Oh, ya coba saya pelajari lagi lah. Tapi kalau saya udah larinya ke Google Workspace, Pak. Jadi Google Workspace itu eh, ya udah ada docnya, ada sheet-nya, ada kalau saya butuh dokumen ya Google Doc, butuh Excel, Google Spreadsheet, kalau butuh PowerPoint, Google Slide gitu. Kalau butuh gambar, Google Drawing gitu, Pak, gitu. Ya boleh juga sih. Tapi bisa ke PDF ya, Pak? Bisa juga, Pak. Ah, bisa Oh, ya. PDF kayaknya belum bisa. PDF belum bisa. Belum bisa ya, Pak. Oh ya, oh ya. Iya. Dicoba aja teman-teman ya, eh, mencoba ya fitur baru lah. Bukan fitur baru sih, fitur lama sebenarnya itu gitu ya. Nah, kayak Google untuk berbagi file kan pakai Drive juga lebih nyaman kan gitu ya. Oke, boleh. Office juga sekarang sudah ada yang gratisnya kok, Pak. Udah ada ya, Pak? Oh, saya Ada gratisnya, tapi hanya satu PC saja. hanya satu PC. Cara dapatnya Ya, gimana, Pak? Saya belum tahu itu, Pak. Karena kebetulan kan saya ada bikin-bikin konten Office tuh, Pak, gitu. itu kita masuk dulu ke Microsoft untuk ambil linknya. Lalu ada dua aplikasi sih biasanya itu. Oh, pakai Hotmail ya, Pak? Emailnya harus Hotmail ya? Tidak harus sih, Pak. Hmm. Gmail juga bisa. Oh, Gmail bisa. Oke, saya Iya. coba, Pak. Terima kasih informasinya.
Itu dia pakainya Office yang terbaru. Office terbaru? Oh, Iya, boleh. itu gratis, Pak. Yang penting didaftar. Oh, ya, oke. Nah, kembali ya, Dek. Oke, oh ya, itu dapatnya di mana, Pak? Tetap di Office 365 ya? Kita harus ke ini sih, Pak. Store-nya Microsoft kalau nggak salah. Oh, oke, boleh boleh dicoba. Ya, ya. Oke. Ya sudah, boleh dicoba tuh berbagai apa model ya. Oke. Nah, termasuk yang mau pakai Linux ya biar nggak install-install udah main aja cloud aplikasi gitu. Manfaatin Google-nya atau Office-nya gitu lah ya. Oke. Baik, Pak. Ada informasi lagi, Pak, untuk diskusi. Kalau sudah, ya saya mau konfirmasi di sini dulu. Pak Fatailah ada ya di sini, Pak Fatailah? Belum, mungkin Pak Alexander. Pak Fali hadir, Pak. Oh, Pak Tapali hadir. Pak Alexander biasanya sedang di kantor nih, Pak Alex nih. Iya, ada Pak. Oke, Pak Galih ada? Ada Pak, hadir. Oke. Pak Melki ada ya? Ada. Ada Pak, Pak. Pak Wildan? Nah, kalau sudah Pak, ini saya mau masuk sesi sharing session Pak. Jadi kita udah kolaborasi ke knowledge Pak, gitu ya. Jadi harapannya kan petunjuk UTS-nya itu download papernya, translate, rapikan, dan pelajari gitu Pak ya. Nah, kira-kira di sini dari yang sudah mengirim sini, yang udah siap untuk berbagi Pak, kira-kira paper itu bicara apa, terus tentang apa gitu. Atau mau saya urut dari pengirim pertama, misalnya kalau nggak siap hari ini mungkin minggu depan, mungkin minggu depan. Jadi tapi pasti nanti dapat giliran Pak setiap orang yang mengirim ini gitu ya. Ini untuk melengkapi UTS kita gitu ya. Dan syukur-syukur bisa sekalian nanti sejalan dengan UASnya gitu. Oke. Eh, saya coba buka Pak Wildani ada di sini. Aduh, suaranya tabrakan lagi nih. Oke. Masuk Pak suara saya suara speaker masuk nggak? Oke, mungkin dari Pak ini dulu deh, Pak Melki kayaknya yang siap Pak Melki. Pak Melki ada yang mau eh, Pak Melki bisa berbagi layar nggak di situ? Atau saya yang bagiin terus Pak Melki yang coba menjelaskan atau kira-kira ini temanya apa, terus bicara metodenya seperti apa yang bisa Pak Melki tangkap di sini apa gitu Pak. Nggak usah buka slide, buka file aslinya saja yang docnya Pak, Pak Melki. Pak Melkianus. Kalau Pak Melki belum, oh tunggu saya baca chat dulu ya. Belum siap, oke. Ya udah, dipelajari ya Pak. Pak Gali, Pak Gali kayaknya udah siap nih Pak Gali. Aduh, gagah sekali Pak Gali. Pak Gali udah siap belum Pak? Sharing Pak tentang paper yang Bapak pelajari itu tentang apa gitu Pak? Siap Pak Gali? Eh, oh, oh Pak Gali masih di kantor. Oke, oke. Pak Fatah gimana Pak Fatah? Pak Fatah juga udah ngirim nih per tanggal kemarin ya. Siapkah Pak Fatah? Boleh Pak dijawab lewat chat gitu ya. Oke, baik teman-teman. Kalau memang sama Pak belum siap, mungkin bisa minggu depan. Oke, ya udah. Saya bisa memahami mungkin ini termasuk dadakan ya. Ya mungkin untuk minggu depan. Oke, tetapi mungkin hari ini saya mau buka masing-masing dulu. Kira-kira seperti apa yang mau minggu depan rame-rame. Oke, ya. Jadi temanya sebenarnya saya lagi ngumpulin gini, Pak, Bapak, Ibu, teman-teman. Eh, harapannya sih kalau memang di sini ada 10 paper nih, 10 teman-teman yang sudah mentranslate 10 paper, lalu setiap mentranslate bercerita tentang paper itu,
tentang metodologi, tentang hasilnya bagaimana, dan kita dengarkan sama-sama, berarti kita lagi ya mendapatkan ilmu yang sama nih dari 10 judul paper ini gitu ya. Tapi mungkin ya misalnya minggu depan lah. Oke, hari ini saya contohkan saja nih Pak, gitu ya. Misalnya saya buka punya Pak Wildan ya, punya Pak Wildan. Oke, eh, jadi teman-teman cukup membuka papernya saja, nggak perlu membuka apa ya, membuat slide presentasi lah, gitu ya. Jadi misalnya eh, teman-teman bisa buka beginilah. Contoh minggu depan nanti di grup WA akan saya list lah ya, siapa yang siap minggu depan. Jadi teman-teman bisa menjelaskan di sini bahwa saya mengambil judul tentang security ontology for establishing data preferences in semantic web, gitu ya. Nah, caranya gitu. Ini teman-teman lihat, jelaskan dulu paper ini dari mana dapatnya, gitu ya. Nah, paper ini terbit di mana, gitu kan? Kemudian penulisnya itu adalah Arsena Petel dan sebagainya lah ya, terbit di mana. Udah jelasin dulu dasarnya paper ini dari mana. Oke. Terbitnya di Journal of Web Engineering. Oke. Ini ditulis beberapa tahun lalu gitu ya. Nah, gitu sebutin aja gitu. Oke. Nah, jelasin dulu. Udah. Terus baru setelah begini menyebutkan dasarnya, ya teman-teman boleh buka yang versi hasil translate-nya gitu ya. Nah, oke. Intinya paper ini yang judul Security Ontology Establishing Data Privacy in Semantic Web ini bercerita tentang keamanan menjadi gini, gitu ya, abstrak. Teman-teman baca abstrak, gitu ya. Nah, tapi jangan dibaca, teman-teman kayak diskusi aja. Inti dari paper ini adalah menjelaskan bahwa keamanan itu menjadi faktor penting eh, dalam berbagi informasi saat ini, terutama keamanan yang berbasis web. Oke. Nah, di paper ini mengatakan bahwa ada permasalahan gitu ya. Nah, gitulah ceritanya. Jadi, teman-teman kuasai aja abstraknya. Oke. Jadi kalau saya baca, misalnya keamanan menjadi perhatian utama dalam berbagai informasi melalui web untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, banyak ontologi keamanan telah dikembangkan sejauh ini. Oke. Ontologi keamanan yang tersedia membantu melacak asal-usul data dan mencakup berbagai aspek keamanan data seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, dan kontrol akses. Nah, makalah ini menyediakan ontologi keamanan. Nah, gitu. Itu kalau baca ya. Tapi sebenarnya saya tidak mengharapkan teman-teman baca. Ya, teman-teman blok aja begini. Dari asalnya teman-teman baca. Oke. Bahwa paper ini mengatakan keamanan itu menjadi hal penting saat ini. Kemudian terutama keamanan di ontologi tersedia membantu dan sebagainya lah gitu ya. Jadi dari abstrak ini teman-teman baca abstrak dulu. Setelah teman-teman jelaskan abstrak, teman-teman langsung kata kunci dari riset ini adalah tentang security ontologi, data provensi, ontologi evaluation tools, semantic web, ontologi, nah dan sebagainya. Kenapa kata kunci ini teman-teman sebutkan? Ini kan menjadi keywordnya dari riset dia, gitu teman-teman ya. Kata kunci ini berarti ya apa yang menjadi perhatian dia di sini pembahasan dia. Nah, setelah teman-teman jelaskan secara lugas tentang isi dari paper ini melalui abstrak, teman-teman bisa lari ke kesimpulan. Ini teknik menguasai paper ya, lari ke kesimpulan. Oke. Nah, paper ini sih menyimpulkan conclusion ini, kesimpulan nih. Ini mempresentasikan ontologi Skurento yang mengandung basis pengetahuan komprehensif tentang data keamanan, kerahasiaan, integritas, dan sebagainya lah ya, teman-teman. Nah, makalah ini mengevaluasi ontologi keamanan yang dapat diakses dan diunduh dengan menggunakan dua alat.
Oke. Jadi riset ini menggunakan tools yaitu ONT metrik dan OOPS gitu. Evaluasi ini sebagainya jelasin abstrak dan kesimpulan. Oke. Habis itu teman-teman jelaskan metodologinya. Nah, eh, riset peneliti itu menggunakan data dari mana, kemudian metodologinya adalah apa gitu. Simpulin aja. Atau bisa jadi teman-teman menjelaskan gambar ini. Oke. Teman-teman tertarik nih misalnya gambar ini bisa bercerita dari gambar ini aja ya udah. Nah, ini adalah contoh gambar. Ah, jelasin cerita gitu ya, kurang lebih begitulah. Jadi intinya bukan membaca apa yang yang telah ditranslate, tapi beresum apa yang teman-teman translate ini. Intinya satu, ada masalah apa, hasilnya seperti apa, metodologi yang digunakan apa, dan toolsnya apa. Gitu aja. Jadi ceritain aja dalam durasi 15 menit. Gitulah ya. Boleh lebih nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi diskusi. Nah, harapannya nanti bagi yang sedang menjelaskan itu akan memberikan pengetahuan kepada yang mendengar. Nah, nanti yang lain akan menjelaskan lagi. Sehingga dalam beberapa pertemuan, teman-teman akan mendapat pemahaman yang sama tentang beberapa paper yang direview oleh teman-teman. Gitulah intinya. Gitu ya. Kira-kira kurang lebih begitu. Pak Melki, Pak Gali ya. Oke. Oke, minggu depan lah kita siapkan. Berarti biar siap-siap gini ya, biar besok nggak nanya-nanya ya. Oke, mungkin minggu depan yang kita siapkan ini dulu ya, Pak Melki dan Pak Gali. Minggu depan yang kita siapkan Pak Melki dan Pak Gali. Kita kasih spare lah 30 menit masing-masing. Kalau ternyata Pak Melki merasa kurang 30 menit, mau 1 jam boleh. Nanti Pak Gali minggu depannya, gitu ya. Jadi biar nggak besok nggak tunggu-tungguan dan Bapak teman-teman bisa ngatur waktu, khawatir kalau ditembak dadakan lagi ada kerjaan kantor gitu ya. Ya udah, kita tunjuk dulu sementara yang mempresentasikan minggu depan itu Pak Melki dan Pak Gali. Nah, ini Pak Gali udah bilang siap. Oke, Pak Melki, oke, terima kasih Pak Melki sudah ngirim data apa nih? File untuk Office gratis, Office Development Tools dan Office Customization Tools. Oke. Ya sudah saya coba Pak, tapi saya sekarang udah nyaman di Google Workspace Pak gitu. Jadi ada doc, ada. Tapi entah saya coba karena kayak memang saya lagi bikin tutorial-tutorial tentang Office inilah. Pak Gali sudah jawab, Pak Melki sudah siap ya minggu depan ya. Oke. Baik, Pak. Nah, Siap. oke, baik. Kalau nanti ternyata mau ada perubahan Pak Melki dan Pak Gali, WA aja di grup ya Pak, biar nanti kita coba searching lagi yang siap siapa gitu ya. Oke. Jadi intinya Pak Gali udah paham ya, kayak mana. Jadi bukan nggak harus bikin slide Pak, nggak usah. Jadi intinya ngobrol Pak, sharing session ya Pak. Nama kita namanya sharing session. Jadi Pak Melki yang sudah Pak Gali yang sudah membaca sebuah paper, lalu melakukan sharing session di sesi kita ini seperti apa ada sebagainya. Gitu ya Pak Gali ya. Oke. Ya, Pak. Siap. Nah, mudah-mudahan itu bisa mempercepat kita menambah wawasan dari paper-paper internasional ini, gitu ya. Harusnya sih di papernya luar biasa, Pak. Harusnya ya. Kedua, ya menggiring teman-teman untuk baca, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman baca ternyata ada kata-kata yang kebalik, susah dipahami, berarti teman-teman kan benerin, gitu ya. Oke. Nah, eh Pak Gali sudah jawab. Pak Melki gimana Pak Melki? Boleh Pak Melki? Siap minggu depan Pak Melki? Siap, Pak. Siap. Siap. Oke, Pak Gali dan Pak Melki besok kita dengarkan sharing sessionnya dari Pak Gali dan Pak Melki dari paper yang beliau baca. Ya. Jadi nanti teman-teman ini tetap ya mudah-mudahan bisa saya jadikan dasar juga nilai UAS. Kecuali teman-teman memang mau mau minta Pak ujian beneran dong Pak, ya udah kita buatin gitu ya. Nah, kira-kira mau gimana? Tapi sebenarnya dari sharing session besok itu saya bisa mendapatkan bayangan ya seperti apa Pak teman-teman mempelajari paper yang udah dibuat gitu ya. Oke.
Nah, kemudian kemarin saya sempat jelaskan teman-teman bagaimana saya mendapatkan paper itu dengan cepat. Oke, di 15 menit terakhir ini, bukan 15 menit sih, kan kita harusnya berakhir jam 7 ya, tapi saya manfaatkan waktu 15 menit sampai dengan azan maghrib. Nanti teman-teman bisa praktekin. Ini terkait dengan kalau teman-teman mau bikin paper atau mau bikin apalah ya. Saya ada gunakan aplikasi ini teman-teman ya. Teman-teman bisa download. Namanya Harjing and Publish. Oke, Harjing and Publish. Ini udah pernah saya jelasin belum ya? Oke, Belum, jadi Pak. kalau udah pernah ya Pak Melki? Belum ya Pak Gali? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, kemarin saya sempat apa ya? Tanya saya dapatkan judul itu dalam waktu cepat nih, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau bikin paper, kendala utamanya adalah referensinya dari mana, gitu kan? Carinya di mana, gitu ya. Harzing, apa paper-paper yang terkait, yang bereputasi dengan tema yang mau kita bahas, gitu. Nah, ini teman-teman, publish or perish. Gini ya. Nah, ini gratis aplikasinya. Oke, saya kirim di chat aja. Oke, sudah. Cari aja link downloadnya teman-teman. Kalau udah di-download, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti di sini ada pilihan mau mencari di Crossref, Google Scholar, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, nih Semantic Scholar nih, Google Scholar Profile dan sebagainya, PubMed, Web of Science, WOS. Nah, dari sini teman-teman tahu, oh berarti ini sumber-sumber ilmu pengetahuan nih teman-teman. Riset-riset para peneliti di dunia ini kumpul di sini nih. Gitulah ya. Oke. Jadi nggak hanya Google Scholar nih yang teman-teman mungkin biasa pakai Google Scholar itu kan ini kan ya. Teman-teman nyari paper itu di Google Scholar gitu ya. Nah, Google Scholar nih. Nah, itu kan. Oke, tapi kan teman-teman harus baca satu-satu mana tema yang berhubungan dan sebagainya. Oke, saya tunjukkan dulu di sini. Misalnya teman-teman punya punya mau membahas tentang temanya apa ya, semantik web gitu ya. Oke, saya coba pakai Google Scholar di sini. Di sini ada author. Kalau teman-teman fans pada penulis tertentu ya tulis saja. Saya pengen mempelajari tulisan tentang si A gitu ya. Atau teman-teman ingin cari satu judul nih. Saya cuma pengen cari paper di jurnal yang reputasi, yang nama jurnalnya misalnya Ijo ST gitu kan. Teman-teman ketik aja nama publikasinya. Atau teman-teman ingin mencari paper yang berhubungan dengan tema, misalnya tentang semantik web gitu kan. Ya ketik aja semantik web. Sudah ya, saya search gitu di title word. Udah teman-teman, dia akan mencari teman-teman ya, mana paper-paper yang berhubungan dengan semantik web. Udah. Jadi teman-teman udah nggak perlu nyari-nyari lagi kemana papernya. Nah, dia akan mencari nih teman-teman. Kalau di Google Scholar, nah di sini saya batasi 20 hasil pencarian 200 ya. Nah, di sini ada angka-angkanya. Gitu. Sudah. Nah, mulai dari sini teman-teman bisa lihat reputasinya nih. Nah, ini judulnya. Ini ranknya nih teman-teman, ada ranking. Ranking 1. Berarti ini paper ini memiliki kualitas yang baik lah gitu ya. Oke. Atau paper ini sudah disitasi berapa banyak paper. Jadi misalnya paper ini dikutip oleh paper lain. Makin banyak yang mengutip, berarti ini paper bagus nih. Gitu ya. Karena banyak orang merujuk papernya. Nah, bisa sort by ini teman-teman. Gitu ya. Oke. Di sini ada rank dan sebagainya lah. Ke kanan masih banyak lagi. Di sini tahun terbitnya tahun berapa? 2023. Tuh. Sampai dengan 1998. Oh, teman-teman hanya ingin mencari 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa batasi di sini. 2023 sampai dengan 2020 misalnya. Jadi cuma mau mencari 3 tahun terakhir lah ya.
2020 sampai dengan 2023, oke? Nah, cari aja teman-teman di sini. Nah, dia akan mencari paper dengan tema yang judulnya menyangkut semantik web yang terbit di 3 tahun terakhir. Nah, gitu. Kalau udah dapat judulnya ya tinggal cari judulnya gitu, teman-teman ya. Atau diklik juga nanti ada referensinya. Dan hasil ini bisa teman-teman download menjadi file Excel, CSV dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu ini kepake buat teman-teman ketika teman-teman ingin membuat makalah, membuat jurnal, membuat paper gitu ya. Sumber referensinya dari mana? Ya udah, pakai aja salah satunya tools ini Publish and Perish ini untuk membantu teman-teman dengan cepat mendapatkan sumber-sumber rujukan gitu. Oke, teman-teman di saya suara speakernya sudah mulai masuk, tapi saya rasa ke teman-teman juga masuk ya. Oke, saya coba stop share screen dulu. Ini hasil pencariannya. Tadi saya share linknya ya Pak di grup kita, di chat, di copy aja linknya. Coba dimanfaatkan aplikasi itulah. Jadi apa pentingnya baca paper teman-teman? Orang bilang perkembangan ilmu pengetahuan itu di paper, di jurnal. Karena dunia bicara itu. Perkembangan teknologi juga tergantung bagaimana hasil-hasil paper kita, hasil-hasil riset. Lalu di-hire oleh industri menjadi sebuah produk. Begitulah, ya. Oke, ini masih mencari terus ya. Mungkin nanti kalau memang minggu depan perlu dijelasin, ini saya jelasin lagi. Tapi hari ini, besok, minggu depan kita sharing session dari teman-teman. Jadi sampai pertemuan akhir kita itu sharing session. Kalau memang udah selesai sebelum akhir ya berarti kita diskusi materi lagi gitu ya. Tapi sharing session yang sama-sama sampaikan nanti kalau bisa cukup mendalam ya. Jadi benar-benar mendalam itu berarti teman-teman harus pelajari paper itu. Setidaknya buat teman-teman itu menjadi ilmu dan buat yang lain menjadi informasi gitu. Oke. Ini hasilnya dapat ya teman-teman Publish and Perish ini. Oke, kurang lebih begitu. Oke, teman-teman ya. Saya eh, mau siapkan dulu. Minggu depan teman-teman bisa siapkan. Oke. Makasih sahih. Oke. Apa sahih itu? Nah, sahih ya. Apa galih, Pak? Mantap ya. Gimana? Oke. Kepake, Pak, ilmu ini. Iya Pak, maksudnya tadi yang makin banyak citasinya Pak. Iya, makin Berarti sahih gitu ya. Jadi daripada kita buka satu-satu ya, Pak. Oh, cuma dirujuk 5 orang, dirujuk 4 orang gitu ya, Pak ya. Oke. Sebenarnya ilmu ini juga saya dapat waktu saya ketika saya kuliah S3, Pak, gitu. Waktu S1, S2, saya nggak dapat informasi ini, Pak, gitu. Bahkan dari dosen-dosen yang suruh riset itu nggak disuruh begini-gini. Jadi saya ngeraba. Tapi ketika S3 saya menjadi asistennya profesor, ya ilmunya turun, Pak. Dia turunkan ilmunya di sini nyarinya. Oke, ya udah. Karena saya orangnya latah kan saya share lagi ke sini, Pak, gitu. Oke. Jadi Pak Gali dan teman-teman coba aja ketika intinya gini, rajin baca paper itu sebenarnya itu kita lagi mencari ilmu apa yang lagi berkembang di dunia, Pak, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau buku itu kan perkembangannya ya buku yang diterbitkan 5 tahun lalu ya saat ini mungkin masih dipakai. Tapi kalau di online perkembangan ilmu itu di paper, Pak, di jurnal. Nah, gitu. Jadi ada paper memang ada paper yang bagus, ada paper yang nggak bagus. Oke, jadi makin banyak dirujuk makin bagus reputasi. Nanti ada beberapa lagi mencari jurnal-jurnal yang internasional bereputasi itu di mana dan sebagainya. Dan di situ ada juga link-linknya, Pak, gitu. Oke. Siap ya, berarti Pak Gali minggu depan ya Pak Gali ya. Kita tunggu sharing sessionnya, dan Pak Melki. Oke. Berarti seminggu Pak Gali coba membaca paper itu dan menuangkannya dengan ringkas yang bisa kita pahami. Gitu ya Pak Gali ya. Oke. Pak Melki juga begitu. Oke, baik teman-teman, sesuai kebiasaan kita, nah, kebiasaan. Saya mau ambil foto lagi di 15 menit kedua. Saya mau ya, saya mau selesaikan di jam 6 ya Pak. Jadi nggak usah sampai jam 7. Sisa waktunya saya anggap Bapak Ibu belajar mandiri, gitu ya.
Bisa ya, Pak? Bisa Pak. Ya, Bang Pak. Dery tadi izin dulu Pak, masih ada perlu. Ya, boleh. Oke, siap. eh Baik, terima kasih. Silakan open cam. Saya stop screen dulu ya. Saya ambil foto yang kedua, Pak. Oke. Di Scopus kebanyakan, saya baca dulu. Makasih Sahih. Di Scopus kebanyakan berbayar papernya. Oke, minggu depan, Pak. Saya kasih cara mendapatkan paper berbayar secara gratis, Pak. Gitu ya. Jadi Oke, judul yang Pak. kemarin itu kan Bapak kalau di copy cari di jurnal diarahkan ke Scopus ya, Pak. Ya, Pak Patah ya. Pas diklik suruh berbayar gitu ya. Ada satu link Pak, judul itu di copy ke satu website. Dia akan mencari Pak pusat berbayarnya gitu ya. Pusat gratisnya Pak. Udah dapet gitu ya. Jadi Caranya minggu depan aja berarti ya, Pak. ya minggu depan saya jelasin Eh, lah setelah sharing session ya. Oke, malu Pak, kita orang-orang cari gratis Pak gitu ya. Nggak apa-apa lah, kan kita cari ilmu ya Pak, kecuali kita ngebajak produk orang gitu ya Pak ya. Oke, jadi minggu depan jelasin Pak. Oke, paper ini ya Pak, kita kita masukin linknya ke sini. Oh, ada gratisnya download. Tapi ada juga paper yang memang security-nya kuat Pak, nggak bisa ditembus gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu mah sebenarnya rugi dia sendiri Pak. Yang ngutip nanti cuma orang-orang yang mampu bayar kan itu kan. Nah, justru paper citasi tinggi itu berasal dari paper-paper yang memang di di open access Pak, open access gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Fatah. Besok kita bahas ya. Oke. Kalau sudah, saya ambil dulu fotonya. Tunggu Pak. Aduh, ternyata saya mati lampu. Bentar. Ya, fotonya ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, sesi kedua full screen. Jadi kenapa saya foto sekarang Pak? Untuk tertib administrasi, setiap sesi pertemuan, saya melaporkan lewat online. Ada foto di 15 menit pertama, ada foto di sesi terakhir Pak. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita biasakan begini. Terima kasih teman-teman, Pak Melki dan Pak Galih, tolong dipelajari papernya. Jadi ini bukan tugas, Pak. Jadi Pak Galih, Pak Melki diberi mandat untuk menyampaikan ilmu ke kita, gitu ya. Nah, berarti harus mempelajari dulu, Pak. Gitu, bacalah. 10 halaman baca seminggu cukup lah, Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, saya izin pamit. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Iya, selamat makasih, siang. Pak. Ya.